Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Asyari Setia Budiarto dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Universitas Al-Azhar, Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan materi agama Islam semester kedua. Sifat tauladan Rasulullah. 1. Sidik atau jujur. Rasulullah sangat dikenal akan kejujurannya, bahkan tidak hanya oleh sahabat, tetapi juga seluruh umat muslim. 2. Amanah, dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya untuk perkataan ataupun perilakunya. Sebagaimana Rasulullah yang diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. 3. Tabligh atau menyampaikan. Sifat tabligh artinya menyampaikan. Secara lengkap, tabligh adalah menyampaikan ajaran Islam yang ada di dalam kitab Al-Quran serta Al-Hadis tanpa memaksa kepada umat muslim. 4. Fatonah atau cerdas. Sifat fatonah menjadi salah satu sifat Nabi yang sudah tak diragukan lagi. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, dan spiritual. Akhlak dalam Islam. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Ada dua, yaitu akhlakul karimah, akhlak terpuji, dan akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Adapun definisinya sebagai berikut. 1. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau biasa disebut akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contohnya, sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, dan lain-lain. 2. Akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindak buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contohnya, akhlakul mazmumah, sombong, iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Pernikahan dan kehidupan keluarga Islam. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah mengenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain menanamkan ajaran Islam, memberikan rasa tenang, dan lain-lain. Keharmonisan dalam rumah tangga. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim, dan untuk mewujudkannya, ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman. Anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan. Hubungan sesama muslim dan non-muslim. Hubungan sesama muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak menzoliminya dan tidak membiarkan untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hubungan dengan non-muslim. Walaupun ada perbedaan keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang umat Islam berlaku adil dengan mereka dan tidak melawan Islam atau menindas Muslim. Allah memerintahkan umat Islam berbuat kebaikan kepada mereka, lebih dari sekadar berbuat adil, karena ini menunjukkan berbuat untuk memberi orang lebih dari apa yang pantas mereka dapatkan. Toleransi dikenal dengan istilah tasamuh yang berasal dari kata samaha, yang memiliki arti tasahul atau kemudahan. Maka bisa diartikan memperbolehkan dan juga bisa diartikan memberikan kepada yang non-muslim. Menjelaskan dasar negara menurut Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Terjemahannya yaitu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa dalam Islam. Ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda sesuai dengan kondisi saat itu. Namun, ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisa 135. Terjemahannya itu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Itu adalah contoh korelasi antara dasar negara Indonesia dan Al-Quran atau hadis. Islam dan demokrasi. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, kedua adalah permusyawarahan. Sekian dari saya tentang presentasi materi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.